warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ewan Lestari dengan NIM 123111002. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan untuk menuntaskan tugas UTS dengan mata kuliah manajemen kelas dan pengelolaan pembelajaran. Okay, so now I'm scared. That means I'm gonna pull it. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan oleh saudari 3 dari 6 prinsip dalam pengelolaan kelas dengan memberikan contoh konkret di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, tentu saja saya akan jelaskan pengelolaan kelas yang sangat relevan, khususnya dengan contoh konkret di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, yaitu ada prinsip kehangatan atau antusiasme, di mana prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan suasana emosional yang positif di kelas. Nah, guru harus menunjukkan sikap ramah, peduli, dan bersemangat dalam mengajar. Kehangatan guru membantu anak merasakan diterima dan aman, sedangkan antusiasme guru menularkan dan membangkitkan minat anak dalam belajar. Contohnya, yaitu guru menyambut setiap anak di pintu kelas dengan senyum ceria, menyebutkan nama mereka, dan memberikan pelukan ringan. Dan kedua, saat memulai pelajaran, kegiatan bercerita, guru menggunakan intonasi suara atau dengan variasi gerakan tangan, ekspresi wajah, dengan secara bersemangat agar cerita menjadi hidup dan menarik perhatian anak. Yang kedua, ada prinsip bervariasi. Nah, prinsip bervariasi ini berarti guru harus menggunakan berbagai metode, media, dan gaya dalam mengajar untuk menghindari kejenuhan dan memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Variasi ini dapat berupa perubahan kegiatan, seperti penataan tempat duduk dan penggunaan alat peraga yang beragam. Dan yang ketiga, yaitu ada prinsip penekanan pada hal positif, di mana prinsip ini berfokus pada penguatan perilaku yang diinginkan dan pencegahan masalah perilaku. Bahkan, bukan hanya menghukum perilaku negatif. Dengan menekankan hal positif, anak merasa dihargai dan termotivasi untuk mengulangi tindakan baik. Contoh konkretnya yaitu ketika seorang anak berbagi mainan dengan temannya, guru segera memberikan pujian spesifik seperti, "Wah, pintar sekali ya." Misalnya namanya Risa. "Wah, pintar sekali ya Risa, terima kasih sudah berbagi mobil." Nah, itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang kedua ialah, jika saudari nanti menjadi seorang guru PAUD, pendekatan apa yang akan digunakan dalam pengelolaan kelas agar kelas menjadi kondusif dan berikan alasan yang tepat? Baik, di sini saya akan menjawabnya. Jika saya menjadi seorang guru PAUD, pendidikan anak usia dini, maka pendekatan yang akan saya berikan atau saya gunakan dalam pengelolaan kelas adalah pendekatan proaktif. Nah, di mana secara spesifiknya diwujudkan melalui manajemen kelas berbasis positif. Pendekatan pengelolaan kelas proaktif berbasis positif ini maksudnya pendekatan ini berfokus pada pencegahan masalah perilaku sebelum terjadi dengan mengajarkan atau mempraktikkan dan memperkuat perilaku yang diharapkan secara eksplisit. Nah, 1. Deskripsi pendekatannya yaitu mencegah masalah perilaku dengan menciptakan lingkungan yang mendukung secara fisik, emosional, dan secara konsisten mengajarkan serta memperkuat perilaku positif. Nah, saya juga akan menciptakan lingkungan fisik yang terorganisir dengan cara menata ruang kelas menjadi area yang jelas, tempat sudut bermain, pusat belajar, atau area tenang dengan batas yang mudah dikenali oleh anak. Nah, yang kedua, saya akan
menetapkan aturan kelas yang positif dan sedikit agar membuat aturan yang sangat singkat. Misalnya 2-5 aturan dinyatakan secara positif. Contohnya menggunakan suara secara lembut, jangan berteriak, dan peraturan tersebut dibuat bersama anak dan disepakati oleh anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan oleh saudari 3 dari hambatan yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran, dan dengan memberikan solusi dan contoh kasus. Nah, di sini ada 3 hambatan signifikan dalam pengelolaan kelas PAUD. Nah, hambatan-hambatan ini seringkali terkait erat dengan karakteristik perkembangan anak usia dini yang masih dalam tahap penguasaan diri. Nah, dalam bersosialisasi, hambatan yang pertama yaitu keterbatasan keterampilan regulasi emosional. Nah, deskripsinya maksudnya yaitu anak usia dini belum sepenuhnya menguasai cara mengidentifikasikan, mengekspresikan dan pengelolaan emosi pengelolaan emosi seperti marah, frustasi, sedih secara verbal yang sering berujung pada tantrum. Nah, solusinya yaitu menciptakan di ruang kelas, yaitu guru menciptakan sudut tenang yang mana mengajarkan dan memodelkan strategi menenangkan diri, misalnya mengambil napas dalam-dalam, menghitung sebagai bagian dari kurikulum harian. Nah, yang kedua yaitu ada transisi kegiatan yang tidak efisien, yang mana proses perpindahan dari satu kegiatan lain ke kegiatan lain, misalnya luar ruangan ke dalam ruangan, seringnya memakan waktu lama, menimbulkan kekacauan dan meningkatkan masalah perilaku. Adapun yang ketiga yaitu hambatan ketidakseleraan stimulasi belajar, di mana kegiatan ini yang terlalu mudah menimbulkan kebosanan atau terlalu sulit. Nah, itu dapat menyebabkan anak frustasi dari sebagian anak.